Tidak. Halo Sobat Yuti, kembali lagi di Oke Let's Talk with Yuti Youth Movement bersama aku Atala Hardian dari I'm Okay. Nah, di episode sebelumnya kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana teknologi dan juga media sosial tuh berdampak ke kesehatan mental kita alias well-being kita. Nah, hari ini kita akan ngebahas dua tamu yang mungkin sering datang tanpa diundang. Apa itu? Stres dan juga kecemasan atau anxiety. Nah, banyak yang bilang sebenarnya keduanya ini tuh sama ya teman-teman, padahal beda gitu. Maka dari itu kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita hari ini, Mbak Teresa Indira, seorang psikolog klinis dewasa yang memiliki wawasan yang sangat-sangat luas tentunya. Halo Mbak Tesha, gimana kabar hari ini? Halo Mbak Tala, baik. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol nih Kak mengenai stres dan juga cemas gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang mengira ini tuh dua hal yang sama. Emang sih agak mirip-mirip gitu ya, tapi mungkin kita mau coba membedah dulu perbedaan utamanya antara stres dan juga cemas gitu. Boleh nih dari Mbak Tesha. Oke, nah karena sering banget ya kita dengar di kehidupan sehari-hari, aduh stres nih aku cemas nih gitu. Iya. Memang dua hal ini sebenarnya beda banget. Oke. Apa tuh bedanya? Yang pertama mungkin kita lihat stres itu kalau menurut Lazarus ya pencetus teorinya tentang Oke. stres. Stres itu adalah suatu peristiwa yang kita pandang sebagai tantangan kita dan bagaimana kita punya kemampuan untuk mengatasi tantangan itu. Oke. Kalau misalnya kemampuan kita itu lebih rendah dari besarnya tantangan yang perlu kita lalui, itu akhirnya mengalami stres lah kita ibaratnya. Tambahan tekanan gitu ya. Karena kita kan lagi nggak mampu gitu. Nah, jadi Betul. kalau dilihat dari pemicu, si stres ini tuh jelas dan eksternal dari luar diri kita. Dari luar ya. Oke. Contohnya, besok ada ujian nih matematika nih, Aduh. tentang log-log lagi Aduh, gitu. pusing. Nah, itu tuh karena mungkin kita belum menguasai Betul. materi tersebut, tapi Betul. besok mau ujian. Maka dari itu jadilah itu adalah peristiwa stres, stressful ya. Betul. Atau tugas numpuk dan deadline-nya mepet. Nah, dari sifatnya ya berarti kan jangka pendek sebenarnya karena besok kalau udah selesai ujian matematikanya, Udah selesai semua berarti ya. nggak ada lagi peristiwa yang menantang, udah nggak ada, udah lewat, ganti lagi sama yang lain. Betul. Nah, kalau cemas sebenarnya atau disebut juga anxiety, ini itu bisa jadi adalah salah satu reaksi kita terhadap peristiwa yang bikin kita stres tadi. Dan kalau si cemas ini sebenarnya nggak harus ada peristiwa yang bikin stres sih. Jadi seringkali tuh pemicunya nggak jelas. Oh gitu. Atau merupakan ya kekhawatiran kita aja tentang masa depan. Belum tentu juga itu belum tentu terjadi. Oke. Contohnya, bagaimana ya kalau aku gagal nih besok ujian matematikanya? Bagaimana ya kalau misalnya teman-teman di OSIS gak suka nih sama aku? Berarti rata-rata ini adalah what if-nya yang muncul ya. Oke. Bagaimana jika gitu. Kalau dibilang sifatnya, si cemas ini tuh bertahannya bisa lebih lama. Bahkan tanpa ada tadi ancaman langsung atau situasi yang bikin stres. Jadi besok ulangan matematikanya nggak besok nih, tapi kita udah cemas aja dulu. Padahal nggak tahu ulangan matematikanya bakalan kapan ya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Nah, bisa gitu. atau enggak ya, itu kan hal-hal yang sebenarnya sifatnya tidak menentu dan masih berdasarkan asumsi ibaratnya ya. Bener. I see. Jadi makanya bikin kita nggak nyaman, rasanya tuh seperti ada perasaan tidak enak atau khawatir terus menerus. Oke. Berarti kalau kita rangkum sedikit nih ya Mbak, stres itu lebih ke reaksi gitu ya terhadap hal-hal yang sedang terjadi in the moment, yang sekarang ini gitu ya. Dan maka dari itu sifatnya jangka pendek kayak gitu. Sementara kalau anxiety itu lebih ke kekhawatiran yang berlebihan atas apa yang mungkin terjadi. Mungkin ya bisa iya bisa enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya nih untuk konteksnya sobat-sobat Yuti gitu kan, anak-anak muda usia mungkin SMA lah gitu ya. Apa aja sih sebenarnya pemicu stres atau anxiety yang paling umum gitu buat mereka? Pertanyaannya menarik banget. Kenapa aku bilang menarik banget? Karena sebenarnya dalam suatu tahap perkembangan atau tahap kehidupan kita sangat mungkin kita mengalami stres ataupun hal-hal tema-tema kecemasan yang
munculnya tuh familiar gitu ya di Oke. usia tertentu. Oke. Misalnya contoh anak SMA berarti pelajar mungkin yang paling dekat karena hidupnya ya di sekolah ya, mayoritas habis waktunya tekanan pelajaran, tekanan akademis berarti ya? yang paling utama. Mulai dari aduh ujiannya banyak banget, sehari bisa 2 misalnya. Deadline-nya kok mepet semua Bener tugasnya. banget itu, PR ya kan, terus mengejar nilai bagus, gimana nih caranya biar rapotnya naik terus bisa daftar undangan buat PTN. Gimana mempertahankannya, ya kan? Bener, bahkan bisa juga sampai persaingan juara satu kelas ataupun paralel Rankingnya gitu. gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tekanan atau hal-hal yang bikin kita tertekan terkait dengan relasi kita dengan teman gitu ya. Hubungan teman sebaya kita, baik dalam Kelas gitu. kelas, organisasi, Organisasi. bisa diterima nggak ya aku di kelompok, takut merasa sendirian. Nah ini memang tema-temanya Berarti stres itu memiliki tema gitu ya. di setiap usia I tertentu. see, tergantung dengan fasenya. Oke. Terus yang ketiga ya bisa juga terkait dengan ekspektasi atau harapan yang diletakkan oleh orang-orang di sekitar kita maupun oleh diri kita sendiri ya ke diri kita. Beban yang tiba-tiba kok ada gitu. Benar, kan. contohnya tuntutan dari orang tua. Ya. Ya mama harap kamu bisa masuk PTN ya gitu kan. Waduh, Baru makin undangan ya. Aduh. makin lagi tuh masuk PTN aja udah stres gitu Iya, misalnya. betul. Terus kemudian guru juga, misalnya guru melihat bahwa oh kamu bisa nih juara 1, kamu juga bisa dong wakilin sekolah misalnya, itu kan ya nambah ekspektasi juga. Terus kalau yang keempat dan yang terakhir ya kekhawatiran kita terhadap masa depan itu juga akan memicu perasaan-perasaan yang gak nyaman ya. Misalnya bingung milih jurusan kuliah, udah tepat belum ya pilihan saya, takut tidak bisa memasuk universitas yang diinginkan, terus cemas tentang jadi apa ya nanti kita. Nah itu kan juga termasuk hal-hal yang memicu ya sebenarnya. Ya, benar-benar. Berarti ibaratnya kalau bisa aku rangkum nih ya Kak, ada ibaratnya pemicu yang sangat-sangat jelas terutama buat para anak-anak di usia SMA gitu ya. Mayoritas ini tuh terpicu dari yang sifatnya situasional. Dan karena ini konteksnya dalam sekolah, ruang lingkup sekolah, pasti ada namanya pressure dari akademis, pressure dari sosial, ekspektasi gitu ya dari orang lain dan juga diri kita sendiri. Dan yang terakhir ada juga kekhawatiran gitu ya masa depan kita tuh akan seperti apa, kayak gitu teman-teman Sobat Yuti. Nah, jadi kan kita udah ibaratnya membedah gitu ya antara stres dan juga kecemasan atau anxiety. Terus contoh-contohnya apa gitu kan yang situasional tadi. Nah kalau misalnya cara menanggapinya atau penanganannya itu tuh kayak gimana sih Kak? Apalagi kalau misalnya kita ada dalam situasi nih di mana itu sudah mepet banget. Contohnya nih konteks dengan anak-anak mungkin dari Sobat Yuti ya. 5 menit sebelum ujian dimulai tiba-tiba panik, keringetan, tangan dingin gitu ya, tangan gemeteran. Kira-kira langkah-langkah utama sebagai pertolongan pertama itu harus ngapain sih kita? Oke, ini bisa banget sebenarnya kita punya cara-cara praktis ketika rasa cemas atau rasa-rasa khawatirnya itu mendominasi ya. Ketika kita harus menghadapi situasi tadi yang bikin kita stres ya. Yang pertama itu kita bisa bernafas dengan lebih berkesadaran atau mindful breathing. Mindful breathing ya. Kesannya kan sederhana banget ya, nafas tiap hari, tiap detik kita nafas gitu ya. Itu ya hal yang gak kita pikirin ya. Bener. Makanya dari itu kita perlu lebih berkesadaran menarik nafas kita secara dalam dan panjang. Kenapa? Karena dengan kita menyadari oh saya bisa loh mengendalikan atau mengontrol nafas kita, itu tuh jadi ada perasaan atau emosi oh saya tuh bisa punya kontrol ya, saya berdaya ya, instilling hope gitu. Jadi hal itu bisa dilakukan. Plus kalau secara fisik juga ketika kita menarik nafas secara dalam dan panjang itu mengaktifkan saraf parasimpatetik kita. Parasimpatetik. Ya, artinya apa tuh itu Kak? adalah sel saraf kita yang memang bertugas untuk menenangkan. Jadi detak jantungnya lebih lambat, lebih rileks gitu. Karena ketika cemas pas mau ujian itu yang lebih banyak bekerja si saraf simpatetiknya, yaitu yang deg-degan, keringat dingin, itu semua ya. pupil matanya membesar mungkin. Nah, makanya kita tarik nafas yang dalam dan panjang secara berkesadaran untuk bisa lebih rileks. Lalu kemudian yang kedua kita bisa banget juga untuk melakukan
teknik grounding atau teknik Grounding. berkesadaran 5, 4, 3, 2, 1 nih, kayak hitung mundur. Happy New Year dong. 5, 4, 3, 2, dan 1. Iya, Apa tuh Kak? apa tuh? Nah, 5 hal itu yang pertama apa saja yang bisa kita lihat Oke. ya. Lalu 4 hal yang bisa kita rasakan sentuhan teksturnya. Oke. Lalu yang ketiga itu hal-hal yang bisa kita dengar secara Dengar. auditori. Oke. Lalu yang kedua hal-hal yang bisa kita cium rasanya ya secara indera penciuman kita. Aromanya. Aroma, gitu ya. betul. Oke. Lalu kemudian yang terakhir yang satu kita melihat hal-hal yang bisa kita kecap gitu ya, Merasa. merasakan gitu Oh, secara indera perasa kita gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan dengan cepat tuh kita sebutkan 5 hal yang bisa kita lihat. Misalnya contoh, oh di situ ada permen, ada Mbak Atala gitu misalnya, apa 5. Kemudian kalau 4 itu hal yang bisa disentuh dan dirasakan secara tekstur. Oh ini nih teksturnya halus, tapi ada kasar-kasarnya dikit dan seterusnya. Kalau 3 hal yang bisa didengar, contohnya kayak suara AC, suaranya Mbak Atala gitu. Yang di lingkungan terdekat kita gitu Betul. ya. Lalu kedua, 2 hal yang bisa dicium aromanya, misal nyium bau AC nih penghawangi ruangan ternyata ya gitu. Dan yang terakhir 1 hal yang bisa dikecap rasanya, misalnya kita ambil permen kita rasakan, atau oh tadi habis makan padang nih masih adanya nih, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa semua sensorinya harus bisa terasa gitu bener ya. mengaktifasi ya sensori kita tadi 5 indera itu kan sebenarnya. Oke. Berarti tadi ada mindful breathing, kemudian ada grounding, terus ada satu lagi apa Kak? Nah, kayaknya kalau dibilang satu lagi nih yang paling praktis. Apa tuh? Nah, distraksi secara positif. Misalnya kan tadi mau ujian deg-degan banget, takut gitu. Misalnya mau masuk PTN gitu. Nah, kita bisa mendistraksi diri kita dari rasa cemas kita secara berlebih itu dengan misalnya kita remas-remas tangan kita nih. Relaksasi otot namanya. Dari yang tegang banget terus kita lepasin, oh ngerasa rileks gitu. Bisa juga diganti dengan stress ball kalau punya. Atau hal lain bisa juga kita ke toilet dulu, kita cuci muka biar merasakan sensasi lebih adem gitu ya. dingin gitu. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk cara praktis distraksi positif. Distraksi positif. Wah, ini menarik banget ya. Berarti ada 3 langsung nih teman-teman strategi jangka pendek yang bisa kita lakukan on the spot ibaratnya ya. Kalau misalnya kita lagi merasa cemas atau stres yang nggak bisa diatasin dan kita perlu selesai nih semuanya. Jadi yang pertama ada mindful breathing, ada teknik grounding atau yang teknik 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan yang terakhir ada juga distraksi positif kayak gitu ya. Wah, ini praktis banget ya semuanya tentunya ya. Nah, kalau misalnya dari jangka panjang nih Kak, gimana sih caranya supaya kita ini nggak gampang stres sebagai orang individu atau nggak gampang cemas? Karena kan kadang ini di luar kendalinya kita gitu ya perasaannya. Ada nggak sih sebenarnya habit atau kebiasaan yang bisa kita bangun supaya kalaupun misalnya lagi stres, oh ternyata udah bisa teratasi pelan-pelan kayak gitu. Bisa banget karena sebenarnya ketika kita menghadapi situasi yang stres tuh ibaratnya tuh kayak ujian. Kita nggak mungkin dong ujian langsung datang ujian aja ya. Kita perlu persiapan, mempersiapkan diri kita. Nah, pertanyaan tadi Mbak Atala itu mengarah kepada bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda kutip ujian biar ujiannya tuh nggak sesusah itu. Orang kalau ujian kan belajar dulu berarti ya. Bener. Nah, cara-caranya ada apa aja sih? Yang pertama itu kita prioritaskan tidur yang berkualitas. Tidur yang Jadi berkualitas. memang kalau kita bilang idealnya tidur cukup 7 sampai 9 jam. Tapi ada kalanya itu tidak bisa kita capai idealnya. Jadi kita coba tetap memprioritaskan tidur berkualitasnya. Maksudnya adalah ya ketika kita tidur kita betul-betul tahu kita sedang meluangkan waktu untuk tidur, bukan yang ketiduran. Jadi handphonenya dijauhkan, sudah di sleep mode, mungkin juga lampunya dimatikan tuh akan lebih baik juga gitu. Sehingga maksimal tuh kita tidur dengan sambil mengupayakan ya waktunya juga cukup lah, seenggaknya 7 sampai 8 jam. Karena ketika kita kurang tidur itu dapat meningkatkan ya hormon kortisol ya yang berkaitan dengan stres. I see. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan manajemen waktu sederhana. Karena biasanya kita tuh jadi lebih rentan atau lebih mudah stres ketika kita belum memiliki pengelolaan waktu yang memadai.
sehingga kita kewalahan sendiri. Iya, Jadi strategi jangka panjangnya ketika kita punya kebiasaan memanajemen waktu yang sederhana, itu tuh udah powerful banget loh, ternyata berkekuatan banget. Misalnya coba pecah tugas besar menjadi beberapa langkah sederhana, Kecil gitu dicicil. ya. Atau misalnya boleh juga buat agenda setiap harinya mau ngapain aja, mungkin To-do belajar listnya ngapain, belajar jam berapa apa. sampai jam berapa Benar, detail. ditambah masukkan juga hal-hal yang memang jadi hobi Sobat Yuti atau hal yang disukai, scrolling media sosial boleh, tapi Ada tadi batasannya juga betul berarti ya ada durasinya. batasannya. Lalu yang ketiga, boleh mengekspresikan emosi kita lewat tulisan sederhana atau journaling. Kata kuncinya adalah kita coba untuk menamai emosi kita. Gitu, menamai emosi kita ya. Misalnya kayak contohnya kesal gitu. Kesal karena apa nih pemicunya? Contoh karena tadi nggak didengerin di kelas. Oke, sama temennya nggak didengerin, jadinya kesal. Kesal tuh memicu apa lagi sih? Takut. Seandainya itu terulang lagi. Nah, kita bikin mind map. Nah, itu bisa membantu kita jadi lebih menyadari gitu kan emosi kita. Dan yang terakhir mungkin bisa diupayakan untuk stay aktif, bergerak sedikit setiap hari sehingga kita bisa memicu hormon endorfin kita keluar nih Si happy ibaratnya. hormone itu ya Kak? Betul, happy hormone. Dan kalau bisa berolahraga akan lebih baik lagi sih gitu. Oke, wah luar biasa nih. Berarti aku coba rangkum lagi ya teman-teman. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan alias PR kita gitu ya untuk mengatasi stres nanti di jangka panjang. Yang pertama adalah kualitas tidur yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah manajemen waktu yang sederhana. Yang ketiga adalah ekspresikan lewat tulisan. So all of your emotions itu sebaiknya dituangkan justru ya. Walaupun mungkin kita merasa kok susah ya untuk mengetahui apa yang sebenarnya aku rasakan, ditulisin aja gitu, mau seberapa panjang, seberapa pendek, yang penting itu semua diekspresikan. Dan yang terakhir tentunya kita harus tetap aktif ya, olahraga itu sangat-sangat disarankan ya teman-teman supaya not only physically healthy tapi mentally healthy juga. Betul. Wah ini luar biasa informasi yang disampaikan oleh Mbak Tesha ya hari ini, sangat-sangat insightful dan juga daging untuk para teman-teman Sobat Yuti semua di sini. Jadi penting banget nih teman-teman Sobat Yuti untuk mengenali perbedaannya antara stres dan juga cemas. Kita juga perlu tahu pertolongan pertama alias P3K-nya kita nih kalau misalnya stres ataupun cemas itu datang dan perlu kita ilangin langsung gitu ya. Kita juga perlu sadar bahwa membangun healthy habits alias kebiasaan sehat itu sangat penting supaya ketahanan mental kita pun juga kuat seperti itu. Nah, sayang banget nih teman-teman Yuti, kita udah ada di akhir pada sesi kali ini. Maka dari itu, boleh banget nih Mbak Tesha mungkin bisa memberikan closing statement untuk teman-teman Sobat Yuti yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, dari diskusi kita hari ini. Oke, pesan dari aku paling ini sih ya, merasa cemas dan menghadapi situasi yang mungkin bikin kita stres itu adalah hal yang wajar banget. Adalah teman kehidupan kita karena setiap hal di dalam hidup kita mungkin kita akan menemui hal tersebut, si stres dan cemas itu. Tapi kita boleh banget loh belajar bagaimana menjadikan mereka sebagai teman kita yang baik. Karena stres itu nggak cuman hal-hal yang bisa membuat kita jadi down atau terpuruk. Ada juga stres yang sifatnya tuh baik, namanya si eustress. Ibarat stres tuh kayak batu tuh nggak bisa cuman jadi batu sandungan kita, tapi juga bisa jadi batu loncatan. Jadi yuk mari sama-sama kita kelola, salah satunya mungkin dari berbagai cara yang tadi sudah disampaikan boleh dipilih tuh. Betul. Jangan lupa ya tadi teman-teman strategi praktis yang disampaikan oleh Mbak Tesha supaya bisa mengelola stres dan juga anxiety kita lebih baik lagi. Wah, makasih banyak nih Mbak Tesha atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya nih yang sudah dibagikan ke teman-teman Sobat Yuti semua di sini. Dan tentunya aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Sobat Yuti yang sudah menemani aku dan juga Mbak Tesha dari awal sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta follow akun resmi I'm Okay di @imokay.id dan United Tractors di @cita di United Tractors. Karena ini adalah episode kedua dari keempat di series kolaborasi antara I'm Okay dan United Tractors. Jadi jangan ketinggalan ya, and see you on the next episode. Bye-bye! Bye-bye!